Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari mata kuliah ilmu pendidikan dengan materi lingkungan pendidikan. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali, kita dapat menimba ilmu dengan penuh semangat, dan semoga kita semuanya tetap diberikan kesehatan serta kenikmatan dan tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semuanya menjadi umat yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, kawan-kawan yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas mengenai lingkungan pendidikan, yaitu peran dan pengaruh keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita akan membahas ini pada satu sesi pertemuan, dan insya Allah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini melanjutkan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sejarah Tripusat Pendidikan kita akan mengawali dari sini karena kita memiliki tokoh yang bernama Ki Hajar Dewantoro. Dia menyampaikan bahwa di dalam hidupnya anak-anak adalah 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, ya, kemudian alam pergerakan pemuda. Kalau dikatakan alam keluarga, alam perguruan dengan alam pergerakan pemuda, itu berarti adalah 1, lembaga sekolah, yang kedua keluarga, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Nah, ini sudah sejak dulu sebenarnya disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro untuk dapat dijadikan pedoman bagi kita semuanya agar kita semuanya dapat menjalankan Tripusat Pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. Teman-teman, kawan-kawan sekalian, kita akan melihat bahwa dari sejarah Tripusat Pendidikan ini, mungkin nanti juga teman-teman dan para pendengar semuanya begitu ya, dan yang melihat video ini begitu, akan melihat kira-kira yang paling penting itu yang mana, yang perlu didahulukan juga yang mana. Walaupun setiap orang memiliki perspektif yang berbeda-beda, tetapi setiap orang juga harus memiliki prinsip. Kira-kira alam keluarga terlebih dahulu sebagai pendidikan keluarga yang diutamakan, atau alam perguruan pendidikan sekolah yang diutamakan, atau alam pergerakan pemuda pendidikan masyarakat yang menjadi utama. Oleh karenanya ini penting untuk kita lihat bersama-sama. Jika memang pendidikan keluarga itu lebih penting, lebih diutamakan, tentunya kita semuanya sebagai orang yang ada di dalam lingkup keluarga itu mendahulukan pendidikan-pendidikan yang ada di keluarga. Khususnya pendidikan-pendidikan dasar, pendidikan-pendidikan dini yang perlu didapatkan oleh anak. Anak-anak akan merekam bagaimana kedua orang tuanya, akan merekam bagaimana tingkah laku dan perilaku di dalam keluarganya, sehingga itulah yang menjadi bekal bagi anak untuk dibawa di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, Ki Hajar Dewantoro telah lama menyatakan hal tersebut. Berarti telah lama pula sebenarnya pendidikan di Indonesia
mempunyai dasar kuat untuk berbenah. Nah, sehingga banyak ya persoalan-persoalan yang mungkin kita temukan di lingkungan Indonesia ini, persoalan-persoalan yang kita temukan di lingkungan masyarakat sekitar kita mungkin terkait kenakalan remaja, kenakalan dewasa, kenakalan anak-anak, itu perlu menjadi perhatian kita bersama. Apakah itu merupakan gagalnya pendidikan keluarga atau apakah itu merupakan gagalnya pendidikan sekolah ataukah itu merupakan gagalnya pendidikan masyarakat? Nah, ini butuh penelitian saya kira ya terkait dengan melihat hal itu semuanya. Oleh karenanya jika memang pendidikan keluarga itu dirasa lebih penting dan utama, maka mari kita sebagai kepala keluarga bagi para ayah, para bapak, dan ibu rumah tangga bagi para ibu, mendidik anak-anak kita dengan baik dan sebaik-baiknya. Bagi yang masih dewasa memiliki adik, adiknya juga dibimbing dengan baik. Maka kita memiliki keluarga yang baik, pendidikan keluarga yang harmonis begitu untuk menopang pendidikan sekolah dan pendidikan di masyarakat. Keluarga sebagai lembaga pendidikan, lembaga keluarga itu memberikan dasar ya, pendidikan bagi seluruh aspek yang ada di dalam pendidikan itu sendiri, baik pendidikan fisik, pendidikan psikis, olah pikirnya, olah perasaannya, olah kemauannya, dan olah keagamaannya, memberikan latihan dan kebiasaan tentang hal-hal yang berhubungan dengan keterampilan, keyakinan keagamaan, moral, dan etika. Sehingga di dalam keluarga sebagai lembaga pendidikan, itu merupakan hal yang penting di dalam trisentra pendidikan atau 3 pusat pendidikan yang harus kita ketahui bersama. Dalam ilmu pendidikan juga begitu, kita harus memiliki tekad kuat bahwa pendidikan itu berhasil tidak hanya dari satu aspek saja, tetapi dari 3 aspek, yaitu pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Pendidikan keluarga, keluarga berasal dari kata kaula dan warga ya. Kaula artinya abdi atau hamba, warga artinya anggota. Kaula berarti seseorang dalam keluarga harus menyerahkan segala kepentingannya dengan penuh kepercayaan sesama. Warga berarti seseorang harus mempertanggungjawabkan segalanya sebagai anggota keluarga. Nah, ini maknanya bahwa di dalam satu kesatuan keluarga, baik ayah, kemudian ibu, dan anak, itu harus saling percaya di dalamnya. Karena menjadi satu kesatuan yang mempertanggungjawabkan segalanya untuk dilakukan sebagai anggota keluarga. Nah, di dalam keluarga itu ya saling menyerahkan segala kepentingannya. Misalkan ayah itu ingin mengerjakan segala sesuatu juga butuh kepercayaan dari sang ibu maupun anak. Anak juga begitu. Jadi saling bekerja sama yang baik. Kejujuran yang ada di dalam keluarga juga perlu dilakukan, perlu disampaikan, perlu diaplikasikan dengan baik. Nah, kawan-kawan, teman-teman semuanya yang berbahagia bahwa pendidikan keluarga ini merupakan pendidikan yang sangat penting ya bagi kita semuanya. Kalau saya bisa menarik kesimpulan sementara, pendidikan keluarga itu merupakan pendidikan dasar yang utama. Jika anak tersebut memiliki pendidikan dasar yang utama dari keluarganya itu sudah baik, maka dia akan melakukan hal-hal kebaikan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Namun sebaliknya, jika di dalam pendidikan keluarganya, ia sebagai anak itu sudah dididik tidak baik, maka saya meyakini bahwa di dalam pendidikan di sekolahnya maupun di pendidikan masyarakat itu, jika anak di keluarga tidak baik, maka tidak baik pula di luar. Nah, oleh karenanya ini merupakan kesimpulan dari saya bahwa pendidikan keluarga itu lebih utama dibandingkan dengan pendidikan di sekolah maupun masyarakat. Pendidikan di keluarga, anak menyerap norma-norma orang tuanya. Suasana keagamaan dalam keluarga akan berakibat anak tersebut berjiwa agama. Betul. Jadi kalau misalkan di dalam keluarganya itu mungkin banyak sekali hal-hal suasana keagamaan yang tercipta, maka
jiwa keagamaan sang anak itu akan tercipta pula. Namun nomor dua, suasana susila dalam keluarga juga akan berdampak pada anaknya dalam kepribadian yang susila. Bayangkan orang yang broken home, gitu ya, orang tua, ayah dan ibu. Ini mohon maaf, kawan-kawan, teman-teman, saya tidak akan mengatakan siapa yang menonton video ini ya, yang mungkin juga mendapatkan musibah itu terkait dengan keluarganya kurang baik-baik saja, tetapi itu merupakan hal yang perlu kita perbaiki. Oleh karenanya anak itu akan memiliki dampak dari kepribadian itu sendiri. Namun jika di dalam suasana keagamaan, suasana keluarganya itu bernilai baik dan bernilai tinggi di dalam norma-norma tersebut, maka anak tersebut juga akan mendapatkan nilai yang baik. Dari kecil sampai dewasa, anak akan secara tidak sadar menilai dan melihat perbuatan orang tuanya. Bayangkan. Jadi yang sekarang posisi melihat video ini adalah sebagai anak, itu ya, melihat orang tuanya. Pasti dari kecil sampai dewasa. Jika posisi sekarang para penonton ini adalah sebagai orang tua atau orang dewasa, maka sadari bahwa anak itu akan melihat Bapak Ibu sekalian sejak kecil sampai ia dewasa. Jadi mari bersama-sama, ini merupakan pendidikan keluarga yang saya kira kalau kita kupas ya, menjadi sebuah seminar begitu contohnya ya, atau menjadi sebuah workshop, menjadi sebuah hal yang lebih luas lagi. Pendidikan keluarga itu lebih luas dipandang, tidak hanya sebagai mata kuliah, tidak hanya sebagai mata pelajaran, tidak hanya sebagai materi singkat saja, tapi ini merupakan materi yang luas, pendidikan keluarga. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam At-Tahrim ayat 6, "Hai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari bara api neraka." Ini sudah sangat jelas ya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah, maka dari itu kita semuanya berusaha di dalam lingkungan pendidikan, di dalam salah satu dari materi yang ada di mata kuliah ilmu pendidikan ini, ternyata lingkungan pendidikan berupa pendidikan keluarga itu sangat penting yang ada di dalam sebuah lembaga pendidikan. Kita diminta untuk melindungi diri kita dan kita juga diminta untuk melindungi keluarga kita. Dari apa? Dari bara api neraka. Artinya dari semua kejahatan, dari semua keburukan, dari semua kejelekan, kita diminta untuk melindungi diri kita dan keluarga kita bersama-sama. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pendidikan keluarga ini juga masih dalam ranah perhatian kita bersama. Jika seseorang akan menjadi anggota masyarakat yang baik, sangat tergantung pada sifat-sifat dasar yang tumbuh dalam kehidupan keluarga, di mana anak tersebut dibesarkan. Maka pendidikan keluarga menjadi pendidikan dasar pertama sebelum anak masuk ke pendidikan sekolah dan masyarakat. Nah, saya kira hal-hal yang perlu kita perbaiki bersama mengenai di mana letak persoalan-persoalan yang muncul selama ini, di mana letak masalah-masalah anak dalam hal pendidikan, tentunya kita harus melihat dari pendidikan keluarga terlebih dahulu. Menjadi pendidikan dasar pertama sebelum anak masuk ke pendidikan sekolah dan masyarakat. Kita didiklah dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah pendidikan keluarga ya, yang perlu kita sampaikan terkait dengan di lingkungan pendidikan begitu, dalam ruang lingkup pendidikan di mata kuliah ilmu pendidikan itu tentunya terdapat salah satunya yaitu lingkungan pendidikan. Nah, di dalam lingkungan pendidikan itu terdapat namanya pendidikan keluarga dari pusat pendidikan atau 3 pusat pendidikan. Yang pertama pendidikan keluarga, yang kedua pendidikan sekolah, yang ketiga pendidikan masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai pendidikan keluarga yang saya tadi utarakan dari awal, bahwa pendidikan keluarga itu sangat penting menjadi dasar bagi kita semuanya untuk dapat dijadikan acuan, untuk dapat dijadikan pedoman
bagi kita semuanya, sehingga kita semuanya bisa melihat sejauh mana pendidikan keluarga yang selama ini ada di sekitar kita semua. Baik, kawan-kawan dan teman-teman semuanya serta yang melihat video ini, saya kira nanti dapat eh, memberikan komentar ya, memberikan masukan serta memberikan sebuah hal yang baru baik ide maupun gagasan dari para eh, teman-teman semuanya dan para kawan-kawan yang melihat video ini. Jadi pentingnya untuk mengelola lembaga pendidikan itu diawali juga dengan adanya pendidikan keluarga yang baik. Baik, sementara itu untuk materi kita di kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi tentang pendidikan di sekolah dan pendidikan di masyarakat pada kesempatan yang akan datang. Dan nanti jika ada diskusi, mari kita diskusikan bersama baik di dalam kelas maupun di luar kelas, baik yang menonton maupun yang langsung berjumpa melalui tatap muka pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.